Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Amli. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga baik semua, terutama keluarga dilimpahkan kesehatan yang tiada kara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang ukuran pemusatan data tentang min, maka pada hari ini kita akan membahas tentang pemusatan data dikhususkan kepada median dan modus. Median itu adalah nilai tengah, untuk modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Oke, statistika, ukuran pemusatan data pada median dan modus. Median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur. Artinya jika ada data yang di dalam soal atau dalam kehidupan, untuk menentukan median itu harus diurutkan terlebih dahulu. Biasanya diurutkan dari yang terkecil ke nilai yang terbesar. Median itu adalah nilai tengah, sehingga nilai median itu membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median juga disebut ukuran letak. Catatan: posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke. Artinya untuk kalimat ini kita menentukan median itu ada di data keberapa dengan rumus n plus 1 dibagi 2. Jika n nya ganjil, maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Jika n nya genap, maka sebagai median itu diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Contoh, tentukan median dari data berikut: 60, 5, 70, 90, 35, 40, 45, 50, 80, dan 70. Jika kita hitung, datanya ada 9. Untuk menentukan median, data tersebut harus kita urutkan dari data yang paling kecil, yaitu 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, karena 70 nya ada 2, 80, dan terakhirlah 90. Banyak data yaitu ganjil, ada 9, maka median dari data tersebut terletak pada 9 plus 1 dibagi 2, itu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti mediannya ada di data kelima. Mana data kelima? Yaitulah data 1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Contoh 2, tentukan median dari data berikut. Ini merupakan contoh median dengan jumlah data yang ganjil, sama ya soalnya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah diurutkan terlebih dahulu dari yang kecil. Kecil itu 4, 5, 5 sampai 15. Kalau kita hitung datanya ada 12. 12 itu genap, maka rumus untuk menentukan data ke berapa dalam median yaitu adalah 12 ditambah 1, 13 dibagi 2, 6,5. Berarti secara langsung adalah data ke-6 dan data setelahnya 6, yaitu data ke-7. Data ke-6 dan data ke-7 yaitu 9 dan 10, karena di sini
median itu hanya ada satu, jika nilainya genap maka mediannya dijumlahkan dibagi 2 ketemu 9,5. Oke, data kelompok untuk median. Jika dalam soal atau nanti menjumpai data yang berupa data kelompok, maka untuk menentukan median ditentukan dengan rumus ME sama dengan TB, tepi bawah kelas yang memuat median, ditambah setengah N dikurangi FK, frekuensi kumulatif, dibagi F dikali P. Keterangannya ada di sini. TB itu tepi bawah, P itu panjang kelas interval, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, F frekuensi kelas median, N itu banyaknya data atau total data yang ada. Contoh, ada tabel nilai dan tabel frekuensi. Nilainya dari 52 sampai 58, 52 sampai 58 berjumlah 2, dan 59 sampai 65 itu berjumlah 4, dan seterusnya sampai 94 sampai 100 ada 3. Jika frekuensinya dijumlahkan semua maka N nya ada 40. Tentukan median dari data di atas. Ya, dari data yang ada maka kita harus menghitung frekuensi kumulatif. 2 berarti 2 di sini sama ya, 6 berarti 2 ditambah 4, 11 berarti 6 ditambah 5, 26 berarti 11 ditambah 15 atau jumlah 15 tambah 5 tambah 4 tambah 2 itu 26 sampai ke bawah jumlahnya ada 40. Ini frekuensi kumulatif. Maka untuk mediannya kita harus menentukan kelas median. Karena ini datanya ada 40, maka separuhnya adalah data ke-20 dan 21. Data ke-20 dan ke-21 ada di kotak merah tersebut, yaitu nilai antara 73 sampai 79. Maka ini kita namakan kelas median. Ya, kita harus menentukan yang pertama TB. TB itu 73, batas bawah dikurangi 0,5 menjadi 72,5. Panjang kelas dari 73 sampai 79 itu ada 7. Frekuensi kumulatif sebelum berarti yang ini 11. Frekuensi kelas median ada 15. N nya datanya ada 40. Maka kita hitung median dengan rumus yang sudah ada. Median sama dengan TB plus setengah N dikurangi FK dibagi F dikali P. Itu P adalah panjang kelas, N nya 40, FK nya 11, frekuensi kelas mediannya 15, TB nya adalah 72,5. Dihitung 20 dikurangi 11 dikali 7, 20 kurangi 11 itu adalah 9 kali 7, 63 per 15. 63 dibagi 15 itulah 4,2 ditambah TB 72,5 menjadi 76,7. Ini adalah nilai mediannya. Selanjutnya adalah kita menginjak modus. Modus itu adalah nilai data yang sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Gampangnya modus itu kalau di data tunggal tinggal mencari nilai berapa yang paling banyak. Contoh pertama 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8 pasti mempunyai modus 6 karena jumlahnya ada 3. Yang kedua modusnya ada 3 dan 6 karena jumlahnya 3 ada 4, 6 juga ada 4.
Contoh ketiga, 2, 3, 4, 5 ini tidak mempunyai modus karena jumlahnya ada sama semua, yaitu berjumlah 1. Oke, untuk data kelompok, modus dirumuskan MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P. PB itu tapi bawah kelas modus, P itu panjang kelas, sama ya. D1 itulah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. D2 itulah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Lebih paham kita harus melihat contoh. Contoh ini sama yang tadi tabelnya. Frekuensi yang paling besar itu adalah 15, maka secara langsung 73 sampai 79 inilah kelas modusnya. TB nya berarti 73 dikurangi 0,5, 72,5, panjang kelasnya 7. D1 berarti 15 dikurangi 5, D2 15 dikurangi 7. Tinggal masukkan rumus, maka akan menghasilkan modus sebesar 76,4. Oke, ini latihan, silahkan nanti kerjakan di buku tugas masing-masing. Nanti pengumpulannya menggunakan media Google Classroom. Apakah sudah dipahami tentang materi yang disampaikan di video tersebut? Kalau nanti emang kurang jelas, kita bisa bahas melalui diskusi, melalui aplikasi Zoom, WA, ataupun nanti kita upload di Google Classroom. Untuk selanjutnya akan ada lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik yang akan saya upload di Google Classroom. Nanti pengerjaannya berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.